Selamat datang teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita bakal membahas buat yang materi buat UAS Matkun 2. Nah, kita langsung mulai aja ya. Nah, buat nomor satunya ini bicara tentang aset yang mengalami depresiasi ini selama 11 tahun dan dia nggak punya nilai residu di akhir tahun ke-11. Nah, kemudian diketahui juga nilai depreciation charge, nilai D3-nya itu sebesar $10.000. Nah, kita mau ditanya nilai depreciation charge di tahun ke-9, berarti D9-nya, dengan metode yang straight line method yang pertama, yang kedua itu metode sum of the years digits method, baru yang ketiga itu memakai yang declining balance method. Nah, tapi kita ditanya kenapa yang metode declining balance method ini nggak bisa dipakai buat tipe aset yang kayak gini. Nah, dan ditanya juga original value dari asetnya, berarti nilai A-nya. Nah, langsung ya. Buat yang metode yang pertama, ini yang metode yang straight line method. Buat metode yang straight line method, otomatis depreciation charge-nya ini bakal konstan untuk setiap tahun. Berarti D9-nya ini bakal sama dengan nilai D3-nya. Berarti sama dengan $10.000. Kemudian kita mau nyari nilai original value asetnya, A-nya. Pakai rumus yang DT sama dengan A min S per N. Tinggal dimasukin nanti kita dapetin nilai A-nya itu $110.000. Berarti untuk yang metode yang straight line method ini, kita dapetin depreciation charge-nya itu pada tahun ke-9 itu sebesar $10.000 dan original value asetnya ini sebesar $110.000. Nah, kemudian untuk yang metode yang kedua, the sum of the year digits method, ini untuk metode yang sum of the year digits method ini, kita ketahui rumusnya ini adalah ini, DT sama dengan N min T plus 1 per SN dikali A min S. Nah, dari D3-nya ini, kita cari dulu nilai A-nya, original value asetnya. Karena dari kita ketahui nilai original value asetnya, baru kita bisa cari nilai depreciation charge di tahun ke-9-nya. Jadi dengan masukin T-nya di sini adalah 3, N-nya itu 11 karena dia 11 tahun dibagi S 11-nya. Nah, tinggal didapetin nilai A-nya, kemudian baru dari nilai A-nya ini kita masukin buat cari nilai D9-nya. Tinggal dimasukin dengan T-nya ini 9, nah didapetin nilai D9-nya ini 3.333. Nah, jadi untuk yang metode yang sum of the year digits method, kita dapetin depreciation charge di tahun ke-9-nya ini sebesar 3.333,33 dan nilai original value asetnya ini sebesar 73.333,33. Nah, kemudian untuk yang metode yang declining balance method, kita ketahui bahwa declining balance method ini dia adalah tipe depresiasi di mana depresiasinya ini terjadi selamanya. Jadi dia nggak ada nilai salvage value. Jadi dia depresiasi selamanya, tapi nilai salvage value-nya itu nggak mungkin mencapai nol. Otomatis karena di soal ini dibilang bahwa nilai S-nya ini bakal menjadi nol di akhir tahun ke-11, sedangkan yang kalau yang untuk yang declining balance method, dia nggak punya nilai salvage value-nya, berarti kita nggak bisa memakai declining balance method untuk tipe aset yang ini. Dan juga kalau misalkan kita masukkan ke nilai D yang ini rumusnya, D sama dengan 1 min S per A pangkat 1 per N. Dengan kita ketahui kalau misalkan nilai S-nya itu adalah 0, berarti otomatis nilai D-nya ini adalah nilai 1. Berarti ketika nilai dia book value di tahun kedua itu otomatis sudah bernilai 0. Sedangkan ini tidak menunjukkan penurunan harga aset dengan metode declining balance method. Makanya untuk yang metode declining balance method ini nggak bisa dipakai untuk tipe aset yang dimana dia punya salvage value-nya 0. Itu untuk yang nomor 1. Kemudian kita lanjutin ke nomor yang 2. Nomor yang kedua ini adalah 20-year mortgage, berarti cicilan 20 tahun dengan pembayarannya ini tahunan di setiap akhir tahun. Nah, kemudian ditentuin juga nilai interest rate-nya ini sebesar 11% per tahun. Dan juga annual probability of default. Probability of default berarti kemungkinan dia gagal bayar itu sebesar 1%. Dan expected present value-nya itu sebesar $150.000 untuk yang probability default-nya 1% dan interest rate-nya ini sebesar 11%. Nah, ditanya untuk yang A sama yang B, yang A itu adalah kita disuruh diminta untuk mencari expected present value-nya ketika probability of default-nya double. Berarti ketika probability of default-nya itu menjadi 2%. Kemudian untuk bagian yang B,
kita ditanya expected present value-nya ketika probability of default-nya ini sudah double, sudah menjadi 2%, dan juga interest rate-nya ini menjadi 14% dari yang awalnya itu sebesar 11%. Nah, otomatis dari yang pertama ini yang kita ketahui, yang dari dia 11% dan 1%, kita dapetin expected present value-nya ini sebesar 150.000. Dari nilai ini, kita cari dulu nilai R-nya. Level annual payment-nya itu sebesar berapa R-nya. Nah, dari rumus ini kita masukin ke rumus yang expected present value, itu sama dengan sigma RT dikali probability dia non-default dibagi 1 plus I pangkat T. Nah, karena dia RT-nya ini R-nya konstan di setiap tahun, berarti dia tidak tergantung T. Berarti otomatis dia boleh ditarik keluar dari nilai sigmanya. Baru nilai P-nya ini, dia adalah probability non-default. Berarti probabilitas bahwa tidak terjadi gagal bayar. Berarti otomatis itu 99% dibagi dari yang interest rate di awalnya itu 11%. Akhirnya dihitung, ini deret geometri, tinggal dihitung nanti jumlahannya, baru nanti didapat nilai R-nya ini adalah 20.234. Nah, setelah kita dapetin nilai R-nya, nilai payment tahunannya, kita bisa hitung buat expected present value ketika probability non-default-nya ini sebesar 98%. Karena tadi yang bagian A dibilang probability default-nya itu double. Berarti probabilitas dia gagal bayar itu dari yang 1% awalnya menjadi 2%. Berarti otomatis probabilitas dia tidak gagal bayar, berarti itu menjadi 98%. Tinggal dihitung, ini 0,98 dengan interest rate-nya tetap 11%. Nah, nanti kita dapetin expected present value-nya ini sebesar 139.906. Nah, kemudian untuk bagian yang B, tadi nilai probability default-nya tetap double jadi 2% dan interest rate-nya ini berubah menjadi 14%. Nah, kita diminta untuk menghitung expected present value-nya. Sama untuk bagian yang A juga, mirip untuk rumusnya sama, tinggal R-nya ini ditarik, baru P-nya tetap jadi 0,98, tetapi yang berubah itu adalah nilai I-nya, jadi 14%. Nah, tinggal dihitung, nanti didapat expected present value-nya ini sebesar 117.916. Nah, jadi untuk soal-soal yang kayak gini, sebenarnya lebih ke pemahaman penghitungan yang ini, deret geometrinya. Jadi tetap dihafal, tetap dipelajarin buat rumus-rumus dari geometri. Jumlahannya ini adalah A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Sisanya ini tetap sama. Nah, ini dilanjutin buat yang nomor 3 ya. Nah, buat nomor yang 3 ini, dibilang mesinnya ini dibeli dengan harga awalnya itu adalah 500 juta rupiah. Nah, dengan nilai sisanya sebesar S, salvage value-nya sebesar L, tidak diketahui pada akhir tahun ke-10. Kemudian mesin ini disusutkan dengan metode sum of the year digits method, dan di akhir tahun ke-5, nilai buku mesinnya itu sebesar 190,5 juta rupiah. Kemudian juga metode penyusutannya berubah menjadi bentuk yang sinking fund method dengan mengasumsikan bahwa nilai J-nya ini sebesar 0,05. Nah, kita ditanya buat menghitung biaya penyusutan baru pada tahun ke-7. Jadi dari yang metode depresiasi ini, ada dua tipe. Selama 10 tahun ini, untuk 5 tahun pertama itu menggunakan metode yang sum of the year digits method. Sedangkan yang 5 tahun yang kedua itu pakai yang metode sinking fund. Dengan nilai B5, nilai bukunya, book value ketika T-nya sama dengan 5, B5 itu sama dengan 190,5 juta. Nah, kita mau cari nilai D7-nya. Nah, dari yang 5 tahun yang pertama, yang kita gunain sum of the year digits method, kita ketahui dari rumusnya ini, BT ini sama dengan S plus SN min T per SN dikali A min S. Yang kita nggak ketahui itu adalah nilai S-nya, nilai salvage value-nya yang kita mau cari. Di akhir tahun ke-10 itu nilai residu dari barangnya itu berapa. Nah, kita masukin yang tadi kita ketahui adalah nilai value-nya, nilai book value ketika T-nya 5, dimasukin, ini S10, min T-nya pas dia T-nya 5, dibagi S10 juga, dengan A-nya itu harga awal barangnya, harga awal mesinnya itu 500 juta rupiah. Nah, nanti tinggal dicari nilai S-nya. Dari hasilnya kita dapetin
salvage value dari mesinnya ini sebesar 74.437.500.000. Itu di akhir tahun ke-10. Nah, ketika lanjut ke 5 tahun kedua, bentuk metode depresiasinya ini berubah menjadi yang sinking fund method dengan salvage value-nya, nilai residunya itu tetap 74 juta, namun harga awalnya ini menjadi 190,5. Jadi nilai A, original value asset untuk metode yang sinking fund, itu berubah dari yang awalnya 500 juta jadi book value-nya, nilai book value-nya pada tahun kelima, 190,5. Jadi 190,5 juta ini adalah nilai awal asetnya pada tahun kelima. Jadi ini dijadiin original value asset nilai A untuk yang metode sinking fund. Nilai A-nya ini 190,5, salvage value-nya tetap 74 juta, C-nya ini 0,05. Nah, kita bisa cari nilai biaya depresiasi di tahun ketujuhnya. Karena di tahun ketujuh ini adalah tahun kedua dengan metode yang sinking fund, otomatis D7 ini sama dengan depreciation charge pada T yang kedua untuk metode yang sinking fund. Nah, tinggal dihitung pakai rumusnya ini, DT sama dengan A min S per SNJ dikali 1 plus J pangkat T min 1. Tinggal dimasukin dengan nilai A-nya ini, original value asetnya berubah jadi yang 190,5 juta. Yang nilai book value yang tahun kelima, karena dia berubah metode, dikurang nilai S-nya, nilai residunya yang 74 juta, dibagi ini totalnya S5 dengan J-nya 0,05, dikali 1,05 pangkat 2 min 1. Nanti didapetin 22 juta 054.606,88. Nah, jadi dari kesimpulan ini kita dapetin nilai biaya depresiasi pada akhir tahun ketujuhnya itu sebesar 22 juta 054.606,88. Jadi dari yang metode yang ini, biasanya depresiasi itu bisa berubah metodenya juga di dalam jangka waktu tertentu. Jadi nanti penyesuaiannya itu paling di bagian original value asetnya bakal berubah. Salvage value-nya itu biasanya tetap nilainya, atau kecuali mungkin kalau di soal ada dikasih keterangan tambahan berubah atau enggak kayak gitu. Nah, kemudian ini untuk yang nomor 4. Buat yang nomor 4 ini tentang durasi dicari, kita diminta untuk mencari nilai durasi dari common stock. Common stock yang membayarkan nilai dividen di setiap akhir tahun dengan kita diasumsikan bahwa nilai dividennya ini 5% lebih besar dibanding dividen di tahun-tahun sebelumnya. Jadi setiap tahun itu bakal meningkat sebesar 5% dengan nilai interest rate-nya, nilai I-nya itu sebesar 0,09. Kita ditanya nilai durasinya. Nah, dari yang si common stock-nya ini kita bisa buat gambar time diagramnya. Dari time diagramnya ini di setiap tahun dia bakal membayar dividen. Nah, tapi dividennya ini sebesar 5% lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berarti setiap tahun ini bakal dikali dengan 1,05 kayak gitu. Nah, dari nilai P itu adalah nilai present value dari si common stock-nya ini, atau si nilai price dari si common stock-nya. Berarti dia adalah otomatis present value dari nilai dividen-dividen yang diberikan di setiap tahun. Berarti dari ini D di present value-kan, 1,05 D yang di present value-in, satu-satu. Nah, dari ini kita tarik, kita dapetin bentuknya ini. Ini ada bentuk deret geometri. Nilai A-nya ini 1,05 per 1 plus I. Nilai R-nya juga 1,05 per 1 plus I. Sama. Nah, dari yang ini dia deret geometri tak hingga. Berarti otomatis SN-nya, jumlahannya itu pasti adalah A per 1 min R. A dibagi 1 min R. Otomatis kita dapetin nanti dihitung nilai present value-nya ini adalah nilai 25D. D-nya ini adalah nilai dividennya. Kemudian untuk yang bagian yang kedua, kita cari yang sigma untuk yang TVT-RT. Karena kita mau cari nilai durasinya. Nilai durasi itu kan sama dengan sigma T kali VT RT dibagi sigma VT RT. Di bawahnya ini adalah present value-nya, yang tadi nilai price-nya. Atasnya ini adalah dia nilai present value, tetapi ada variabel T-nya. Otomatis berarti ketika dihitung bentuknya mirip, tapi ada variabel 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini tinggal ditarik, dihitung.
bentuknya ini. Baru dari yang 1,05 per 1 plus I, ini aku misalin ke bentuk P aksen. Jadi aku mau cari nilai I aksennya. Dari yang ini 1 plus I aksen itu sama dengan 1,09 per 1,05, nanti didapetin I aksennya ini sebesar ini. Dari yang 1 per 1 plus I aksen, didapetin nilai P aksennya. Nah, dari bentuk yang ini kan kita didapetin dia adalah nilai increasing annuity. Yang dia 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Baru nilai ininya juga bertambah. V pangkat 2, V pangkat 3, dan seterusnya. Increasing annuity. Jadi bentuknya ini adalah ini. Jadi nanti untuk yang rumus-rumus yang di bagian yang annuity tetap dibaca-baca lagi, dipelajarin lagi, karena mungkin bakal keluar lagi gitu. Nah, dari rumus yang ini kan kita ketahui nanti hasilnya adalah 1 per I aksen ditambah 1 per I aksen kuadrat. Karena dia ini adalah perpetuity. Nah, nanti dihitung nilai D-bar-nya, berarti nilai durasinya. Tinggal dibagi dari hasil yang sigma T VTRT, dibagi dengan yang sigma VTRT, yang 25D. Nah, nanti didapetin nilai D-bar-nya ini sebesar 27,25. Jadi kesimpulannya, dari common stock yang tadi kita hitung, dengan D-nya dia bakal naik 5% di setiap tahun, kita dapetin nilai durasi dari common stock itu sebesar 27,25 tahun. Kayak gitu. Jadi untuk tutor kita, sekian sampai di sini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila dari saya ada kesalahan. Tetap semangat untuk ujiannya juga, tetap jaga kesehatan, tetap berikan yang terbaik. Jadi terima kasih semuanya.